Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Malang, Amit Tiara Tanggani Siraduhita, dan dihadiri pimpinan serta anggota Dewan. Hadir dalam paripurna ini, yakni Wakil Ketua dan anggota DPRD, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, didampingi Sekda Kota Malang Eri Setio Santoso, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Malang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Merdeka! Merdeka! Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan. Dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 34 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026 pada hari ini, Rabu tanggal 5 November tahun 2025 tepat pukul 10:18 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan Surat Wali Kota Malang tanggal 4 November 2025 nomor 900.1.1/45.73/503/2025 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2026 dan nota keuangan APBD tahun anggaran 2026 telah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, maka telah ditetapkan jadwal rapat-rapat DPRD Kota Malang guna membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026. Maka pada hari ini adalah merupakan rapat paripurna guna membahas rancangan peraturan daerah Kota Malang dimaksud. Namun, sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan terlebih dahulu, akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, acara pada rapat paripurna ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026 yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang kepada Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa penyampaian rancangan perda ini beserta dokumen pendukungnya telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan ini merupakan salah satu rangkaian proses konstitusional yang sangat penting serta wujud dari kerja keras bersama yang harus disyukuri. Wali Kota Malang menambahkan, Pemkot Malang bersama DPRD Kota Malang telah menyelesaikan tahapan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2026. Dalam penjelasannya, ia memaparkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, diantaranya pendapatan daerah ditargetkan mencapai lebih dari 2 triliun. Wali Kota Malang juga berharap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026 segera mendapatkan pembahasan dan persetujuan bersama dengan DPRD Kota Malang. Sedangkan dana insentif fiskal ketika 2026 tidak mendapatkan alokasi. B. Mendapatkan transfer antar daerah ditargetkan besar 55 miliar 786 juta 351.410 rupiah. Pendapatan dari biaya cukai hasil tempat APBD APBD tahun 2026 belum dialokasikan karena belum tercantum secara detail dalam surat riset perimbangan keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S62 dari PK garing 2025 tanggal 20 September 2025 perihal penyampaian rincian alokasi transfer daerah tahun anggaran 2026 untuk kabupaten kota. Alokasi BPJHT akan dianggarkan setelah dilaksanakan pemetaan kebutuhan masing-masing perangkat daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan penggunaannya anggaran BPJHT dengan memperhatikan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 900-1-257-3-021-3-2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal penyampaian fakta indikatif alokasi BPJHT Kabupaten Kota tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, terhadap proyeksi pendapatan rapat tersebut dapat saya sampaikan bahwa sesuai dengan kebijakan penganggaran pendapatan tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025, apabila dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN maupun dalam Perda APBD Provinsi Jawa Timur terdapat perbedaan alokasi pendapatan transfer dengan yang telah dialokasikan dalam Perda APBD Kota Malang dapat dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang pendapatan APBD. 2. Romawi belanja daerah. Proyeksi belanja daerah direncanakan sebesar 2 triliun 368 miliar 261 juta 233.691 rupiah 28 sen. Adapun belanja daerah tersebut terdiri dari 1. Belanja operasi. Belanja operasi direncanakan sebesar 2 triliun 244 miliar 32 juta 756.330 rupiah 84 sen dengan rincian. A. Belanja pegawai. Belanja pegawai direncanakan sebesar 1 triliun 180 miliar 602 juta 596.094 rupiah 85 sen. B. Belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar 992 miliar 832 juta 80.235 rupiah 99 sen. C. Belanja hibah. Belanja hibah direncanakan besar 54 miliar 862 juta 320.000 rupiah. D. Belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial direncanakan besar 15 miliar 735 juta 760.000 rupiah. 2. Belanja modal. Belanja modal direncanakan besar 100 miliar 986 juta 931.981 rupiah 14 sen. 3. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 21 miliar 741 juta 545.379 rupiah 28 sen. 4. Belanja transfer. Belanja transfer direncanakan sebesar 1 miliar 500 juta rupiah yang dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan pada daerah lain, yaitu di Kabupaten Malang sebagai kompensasi dana operasional sebulan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna berbahagia,
Dapat saya sampaikan bahwa dari struktur pendapatan dan belanja tersebut terdapat defisit sebesar Rp192.447.950.954 yang akan kita tutup melalui pembiayaan daerah sebagaimana berikut. Bicara melalui pembiayaan daerah, pada struktur pembiayaan daerah dirinci dari berikut. 1. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp192.447.954 yang direncanakan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau serupa. 2. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2026 tidak dialokasikan karena tidak dilakukan pemetaan modal. Dari struktur pembiayaan ini terdapat surplus sebesar Rp192.447.954 yang digunakan untuk menutupi kondisi dalam belanja, sehingga struktur APBD tahun 2026 dalam posisi berimbang antara penerimaan dan belanja. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, saya berharap dalam perjalanan APBD tahun anggaran 2026 ini segera mendapatkan pembahasan dan persetujuan bersama dengan DPRD Kota Malang, sehingga APBD tahun anggaran 2026 dapat ditetapkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat segera dilaksanakan pada tahun 2026. Akhirnya, dengan mohon ridho dan petunjuk serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama bertekad untuk membangun Kota Malang menjadi lebih baik dan maju, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kota Malang yang lebih sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar rancangan peraturan daerah tentang anggaran, pendapatan, dan belanja daerah dalam anggaran 2026. Selamat pagi, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santiyo, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Lahara. Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2026 pada hari ini Rabu, tanggal 5 November tahun 2025 tepat pukul 10:36 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Mulai untuk rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 34 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera. 2. Pengambilan keputusan DPRD. 3. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota. 4. Penandatanganan keputusan DPRD. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 November 2025 tepat pukul 10:39 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah masih merupakan rangkaian dari rapat paripurna yang kita selenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2025 dan pada hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi, 2. Pengambilan keputusan DPRD, 3. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota, 4. Penandatanganan keputusan DPRD. Namun sebelum rapat
ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat susunan acara pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi. 2. Penyampaian ringkasan pendapat akhir fraksi. 3. Pengambilan keputusan DPRD. 4. Penyampaian pendapat akhir wali kota. 5. Penandatanganan keputusan DPRD. 6. Penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara pertama, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi. Kesempatan pertama saya berikan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada Saudara Ahmad Zakaria, SPD, disilakan. Mengawali pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada panitia khusus DPRD Kota Malang maupun tim khusus pemerintah Kota Malang yang telah mengikuti proses pembahasan ini dengan baik dan sesama secara tertib serta disiplin, sehingga bersinergi dengan baik dalam merampungkan Perda Kota Malang tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Jakarta Sejahtera. Perkenankanlah kami fraksi PDI Perjuangan memberikan saran, masukan serta rekomendasi strategis dalam membangun Kota Malang yang mandiri, melayani serta produktif dalam mewujudkan masa depan pembangunan yang berdasarkan pada keadilan dan kesejahteraan substansial, yaitu 1. Berdasarkan data laporan tahunan publikasi secara terbuka dan transparan, performa PT BPR Tugu Arta Sejahtera menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik dengan kondisi usaha yang masih layak untuk diteruskan. Akan tetapi diharapkan dapat melakukan ekspansi usaha secara inovatif, produktif, adaptif dan berkelanjutan. 2. Meskipun demikian, fraksi PDI Perjuangan mendorong BPR Tugu Arta Sejahtera terus berbenah diri dalam berbagai aspek, terutama untuk peningkatan manajemen risiko, penguatan efisiensi operasional, diversifikasi portofolio kredit dan penguatan SDM, sehingga keberadaannya mampu mendongkrak KAD Kota Malang secara signifikan melalui berbagai realisasi program dan penyaluran pembiayaan yang cepat dan tepat sasaran. 3. Terbaca. 4. Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong BPR Tugu Arta Sejahtera untuk melakukan inovasi layanan untuk menjangkau lebih banyak lagi UMKM, baik yang potensial maupun belum terjangkau, terutama dalam peningkatan aksesibilitas, kemudahan persyaratan dan variasi produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM melalui strategi dan perencanaan program transparan, kredibel dan matang. 5. Terbaca. 6. Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong berkaitan dengan anggaran SLB, takmir, mudin, guru ngaji, bahkan pengelolaan gaji SNB 3K dapat menggunakan BPR Tugu Arta, dengan catatan bahwa BPR Tugu Arta juga menjaga infrastruktur teknologi perbankan yang baik agar para nasabah merasa nyaman dan mudah bertransaksi di BPR Tugu Arta. 7 dan 8 terbaca. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pada akhirnya dengan memperhatikan seluruh catatan di atas dan dengan memohon yang maha kuasa, kami fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang dapat menyetujui dan menyepakati rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Malang, dengan catatan bahwa semua usulan, saran, dan pendapat akhir fraksi-fraksi menjadi bagian terpisahkan dari keputusan hari ini. Demikianlah pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera. Semoga
harapan kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan bisa diwujudkan dengan niat, tekad, dan komitmen yang kuat. Terima kasih atas perhatian hadirin dan rapat paripurna Dewan. Teriring permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pendapat akhir fraksi ini. Kesempatan berikutnya saya berikan untuk fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kepada Saudara Haji Abdul Wahid, disilakan. Rancangan peraturan daerah penyertaan modal daerah PT BPR Tugu Arta Sejahtera merupakan perubahan dari perusahaan perseroan daerah Bank Pendidikan Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang berdasarkan ketentuan pasal 314 huruf C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Perlu dilakukan penyesuaian atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2019. Dengan demikian, penyertaan modal daerah PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang akan menjadi dokumen penting dalam merancang dan menyusun pembangunan perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Malang, serta mendapat keuntungan berdasarkan semangat demokrasi ekonomi di Kota Malang. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah mencermati dan mempelajari dokumen rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah PT BPR Tugu Arta Sejahtera serta memperhatikan hasil pembahasan khusus DPRD Kota Malang dalam hasil kajian forum fraksi, selanjutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang menyampaikan saran, masukan, dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Dengan adanya dukungan penyertaan modal tersebut, fraksi PKB mendorong BPR Tugu Arta Sejahtera lebih memprioritaskan penyaluran kredit dalam rangka mendukung pengembangan UMKM di Kota Malang. 2. Fraksi PKB mendorong BPR Tugu Arta Sejahtera lebih meningkatkan profesionalitas dalam hal manajemen kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Fraksi PKB meminta BPR Tugu Arta Sejahtera menjadi garda terdepan dalam mendukung langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan memerangi rentenir yang cukup meresahkan dan membebani masyarakat. Dengan demikian, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah memperhatikan hasil pembahasan di forum fraksi, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Malang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dapat dilanjutkan pada proses pengambilan keputusan bersama DPRD dan pemerintah daerah Kota Malang. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian penyampaian pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang, dengan harapan semoga hasil keputusan bersama ini dapat meningkatkan proses pembangunan perekonomian daerah Kota Malang ke depan yang lebih baik dan berkemajuan menuju Kota Malang boys berkelas. Kesempatan berikutnya pada fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada Saudara Dr. Haji Ahdiat Syabil Ulum Eskom MM. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dalam konteks PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 332 ayat 1 huruf A yang intinya menyebutkan bahwa sumber modal BUMD diantaranya berasal dari penyertaan modal daerah, dan pasal 333 menyatakan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan investasi daerah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya serta memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah.
Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keuangan PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang Perseroda. Fraksi PKS berpandangan bahwa investasi berupa penyertaan modal ini dimaksudkan agar badan usaha milik daerah memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Kota Malang. Selain itu, peningkatan permodalan diharapkan dapat memotivasi BPR Tugu Arta untuk memberikan layanan keuangan yang efektif, efisien, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tantangan persaingan di sektor perbankan, terutama dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, memperluas jangkauan layanannya, serta meningkatkan kapasitasnya dalam melayani masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bank terhadap investor dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada akhirnya akan memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mengkaji, mempelajari, dan membahas dengan seksama terhadap satu Ranperda Kota Malang tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera yang telah diantarkan dalam penyampaian penjelasan Wali Kota Malang dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang pada tanggal 24 Februari 2025. Nomor 2, penyampaian pandangan umum fraksi. Nomor 3, penyampaian jawaban Wali Kota Malang. Nomor 4, hasil rapat khusus bersama tim ahli bagian hukum, dan seterusnya. Nomor 5, hasil pembahasan fasilitasi Gubernur Jawa Timur tanggal 24 Oktober 2025. Nomor 6, penyampaian laporan hasil pansus DPRD Kota Malang tanggal 29 Oktober 2025. Dan 7, hasil pembahasan lebih lanjut dalam fraksi PKS. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS DPRD Kota Malang menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda Kota Malang tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera. Pada kesempatan ini pula, fraksi PKS tetap merasa perlu untuk memberikan beberapa catatan penting sebagai berikut. Yang satu, fraksi PKS mendorong agar penyertaan modal dijadikan sebagai peluang strategis dalam memperkuat peran PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang Perseroda dalam usaha perkreditan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya warga Kota Malang. 2, fraksi PKS meminta agar PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang Perseroda dapat menjaga dan mempertahankan stabilitas suku bunga yang kompetitif yang terjangkau oleh masyarakat, terutama dalam pembiayaan para UMKM sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. 3, fraksi PKS mendorong dengan adanya penyertaan modal, maka PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang Perseroda dapat mengelola keuangan perbankan secara profesional serta memastikan program-program strategis berjalan secara efektif dan berdampak nyata dalam memperluas akses keuangan, mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta diharapkan dapat meningkatkan dividen bagi PAD Kota Malang. 4, fraksi PKS mendorong agar peningkatan permodalan, layanan perbankan serta manajemen yang kuat mampu membawa PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang untuk dapat bersaing secara sehat dan profesional dengan terus berinovasi dalam pengembangan produk dan strategi bisnis perbankan. 5, fraksi PKS mendorong PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang untuk meningkatkan proses sosialisasi, edukasi, dan literasi keuangan pada masyarakat untuk dapat memanfaatkan layanan perbankan secara optimal. 6, fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Malang untuk melibatkan PT BPR Tugu Arta Sejahtera Kota Malang dalam mengelola pembayaran bagi ASN dan pemerintahan Kota Malang di pemerintahan Kota Malang. Baik, kesempatan berikutnya untuk fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya kepada Saudara Lely Teresiawati, silakan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan perseroan tiap daerah dapat meningkatkan profesionalisme
dan daya saing di sektor pertanian lokal, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Malang. Dengan demikian, peraturan daerah tentang penyertaan modal pada perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera ini tidak hanya memuat ketentuan hukum yang mendasari, melainkan juga menjadi landasan strategis dalam memperkuat eksistensi dan peran perseroan daerah sebagai entitas usaha yang personal dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, tanpa mengurangi uraian di atas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyertaan modal pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, dengan tidak mengurangi persetujuan kami, maka dengan ini fraksi Gerindra memberikan catatan sebagai berikut. Yang pertama, berharap kepada pemerintah Kota Malang memastikan bahwa pengelolaan dana penyertaan modal harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dan pemangku kepentingan percaya terhadap penggunaan dana tersebut. Kedua, penyertaan modal diharapkan mampu mendorong PPR Tugu Arta Sejahtera untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dan inovasi layanan, khususnya dalam mendukung UMKM dan pelaku usaha mikro kecil. Yang ketiga, pemerintah Kota Malang diharapkan melakukan pengawasan ketat dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana serta pencapaian target kinerja PPR Tugu Arta Sejahtera guna memastikan bahwa dana benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah. 4. BPR Tugu Arta Sejahtera wajib melakukan memantau resiko secara terintegrasi dengan pengukuran KPI atau indikator kinerja utama yang jelas dan rutin, serta melaporkan hasilnya secara transparan dan akuntabel untuk mendukung pengendalian yang efektif dan meningkatkan kinerja BPR. Yang kelima, BPR Tugu Arta Sejahtera didorong untuk mengembangkan inovasi yang bersifat kreatif dalam produk dan layanan yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi digital serta kebutuhan dinamis masyarakat Kota Malang guna meningkatkan efisiensi operasional yang memperluas akses layanan keuangan secara inklusif. 6. Terakhir, pemerintah Kota Malang diharapkan dapat mengoptimalkan kolaborasi dengan PT PPR Tugu Arta Sejahtera dalam melaksanakan program pemerintah, khususnya dalam fasilitasi pembayaran honorarium bagi tenaga honorer dan program lain yang relevan sebagai upaya meningkatkan efisiensi administrasi, keuangan dan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara lebih efektif dan transparan. Berikutnya, saya berikan kesempatan kepada fraksi Partai Golongan Karya kepada Saudari Kiki Wijayanti Disulfa. Paripurna Dewan yang hadirin yang terhormat, kebijakan anggaran pemerintah sekarang dan ke depan, dana transfer akan dikurangi secara perlahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak sepenuhnya mengandalkan pemerintah pusat. Dengan demikian, peran PAD harus semakin meningkat. Dengan dana transfer yang lebih berkurang dan dengan semangat otonomi daerah, PAD akan menjadi sumber utama pendapatan daerah. Porsi PAD yang lebih besar akan membuat struktur anggaran lebih sehat dan daerah menjadi lebih mandiri serta lebih leluasa melaksanakan pembangunan.
Ke depan, komponen PAD yang merupakan pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin sulit untuk ditingkatkan karena akan membebani masyarakat. Maka dividen dari BUMD seharusnya bisa menjadi andalan, menyumbangkan porsi yang lebih besar dalam PAD. Untuk itulah pemerintah Kota Malang sebagai pemegang saham atau bersuara Bank Perekonomian Rakyat Tugu Atas Sejahtera perlu melakukan penguatan penyertaan modal untuk peningkatan kinerja Perseroda BPR Tugu Atas Sejahtera. Sebagai bagian optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah melakukan investasi jangka panjang melalui penyertaan modal daerah pada PT BPR Tugu Atas Sejahtera Kota Malang. Penyertaan modal daerah tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mengembangkan usaha, memperkuat struktur permodalan serta penugasan pemerintah daerah kepada BPR Tugu Atas Sejahtera Kota Malang. Selanjutnya, setelah mencermati dan mempelajari 1. Dokumen Raperda Kota Malang tentang penyertaan modal daerah pada Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Tugu Atas Sejahtera. 2. Menyampaikan penjelasan Wali Kota terhadap Raperda tentang penyertaan modal daerah pada Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Tugu Atas Sejahtera. 3. Laporan hasil pembahasan pansus DPRD tentang Raperda penyertaan modal daerah dalam Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Tugu Atas Sejahtera dalam rapat paripurna Kota Malang pada hari 29 Oktober 2025. Dan 4. Hasil rapat fraksi Partai Golkar pada hari Selasa 4 November 2025 pembahasan Raperda penyertaan modal daerah pada Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Tugu Atas Sejahtera. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim disertai dengan rasa tanggung jawab, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang berpendapat menyepakati dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyertaan modal daerah pada Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Tugu Atas Sejahtera Kota Malang untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Malang. Nomor 7. Terhadap tata kelola dan akuntabilitas BPR Tugu Atas Sejahtera, jika dilihat dari pengalaman beberapa BUMD di daerah lain, menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prinsip good corporate governance sering berujung pada kerugian keuangan dan penurunan kinerja. Sebagai upaya memenuhi akuntabilitas setelah penyertaan modal dalam hal ini, fraksi Partai Golkar menekankan direksi dan komisaris Perseroda BPR Tugu Atas Sejahtera harus memastikan penerapan DCD secara ketat, mulai dari transparansi perencanaan, pelaksanaan program, hingga penyajian laporan kinerja dan laporan keuangan yang dapat diaudit secara berkala. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik dan menjamin keberlanjutan usaha. Nomor 8 terbaca. Nomor 9, dalam dinamika ekonomi yang tidak menentu, resiko kredit macet menjadi tantangan besar bagi lembaga keuangan termasuk BUMD. Fraksi Partai Golkar menekankan kepada Perseroda BPR Tugu Atas harus melakukan identifikasi dini serta mitigasi terhadap potensi resiko operasional, keuangan, dan reputasi. Memiliki sistem manajemen resiko yang terukur, termasuk early warning system untuk mendeteksi potensi kredit bermasalah sejak dini. Langkah ini akan menjadi fondasi penting dan melindungi keberlangsungan usaha, menjaga kesehatan portofolio pembiayaan, dan pada akhirnya melindungi keuangan daerah dari potensi kerugian. Nomor 10 terbaca, nomor 11 terbaca, 12 terbaca,
13 kepada Saudara Aris Ferdianto ST disilakan. Selamat paripurna yang terhormat setelah yang berbahagia. Selanjutnya, setelah mencermati dan mempelajari 1. Materi rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah perekonomian rakyat suku atas daerah. 2. Hasil pembahasan pansus melalui rapat kerja dengan stakeholder terkait. 3. Laporan hasil pembahasan pansus DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah perekonomian rakyat suku atas sejahtera. 4. Hasil rapat fraksi damai DPRD Kota Malang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan disertai rasa tanggung jawab, fraksi damai DPRD Kota Malang menyampaikan pendapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah dan perekonomian rakyat suku atas sejahtera ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Malang. Sebagai satu kesatuan dari beberapa fraksi, maka perlu kami sampaikan beberapa catatan guna menjadi perhatian sebagai berikut. 1. Fraksi Damai DPRD Kota Malang meminta kepada Direktur Perusahaan Perseroan Daerah DPR Suku Atas Sejahtera pasca pengesahan perda ini untuk terus berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan perusahaan perseroan daerah DPR Suku Atas Sejahtera, peningkatan pendapatan serta inovasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat agar lebih profesional. 2. Dengan disahkannya perda ini, kami dari fraksi Damai DPRD Kota Malang mendorong untuk lebih meningkatkan kualitas tenaga kerja pada perusahaan perseroan daerah DPR Suku Atas Sejahtera dengan melalui pendidikan pelatihan, studi banding, dan pengembangan kompetensi karyawan demi memastikan ketersediaan SDM yang berkualitas dan profesional. 3. Fraksi Damai DPRD Kota Malang mendorong perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Suku Atas Sejahtera untuk lebih meningkatkan pendapatan melalui perbaikan sistem operasional perusahaan, pengembangan produk dan strategi bisnis, serta berinovasi dalam layanan perbankan di era yang serba digital. 4. Fraksi Damai DPRD Kota Malang meminta kepada Direktur Perusahaan Perseroan Daerah DPR Suku Atas Sejahtera untuk melakukan identifikasi dalam rangka meminimalisir risiko operasional, keuangan, dan reputasi khususnya yang berdampak langsung pada layanan kepada masyarakat. 5. Fraksi Damai DPRD Kota Malang meminta bahwasanya keberadaan perusahaan perseroan daerah DPR Suku Atas Sejahtera Kota Malang diharapkan mampu sebagai salah satu pilot proyek Kota Malang untuk bersinergi dengan pemerintah Kota Malang dalam peran sertanya mendukung pembangunan Kota Malang dan meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD. Selain berkaitan dengan marketing strategik dan customer service, fraksi Damai DPRD Kota Malang menyarankan untuk lebih fokus terhadap peningkatan modal, kualitas aset, efisiensi operasional, serta bersinergi dengan pemerintah Kota Malang demi mensukseskan pembangunan ekonomi lokal Kota Malang dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi secara konsisten. 8. Satu hal yang penting yang jadi akhir saran dari fraksi Damai DPRD Kota Malang kepada perusahaan perseroan daerah BPR Suku Atas Sejahtera adalah memastikan data digital perbankan antara lain data pribadi nasabah, data transaksi maupun integritas sistem, sehingga sistem operasional bank tidak diretas ataupun disalahgunakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Undang-Undang PDB. Yang terakhir, kesempatan kepada fraksi Nasdem PSI kepada Saudari Justina Yermarofi SS disilakan. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sebelum fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang menutup pendapat akhir fraksi, maka izinkan kami menyampaikan beberapa catatan strategis, saran dan masukan yang menjadi satu kesatuan utuh dari persetujuan ini. 1. Fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang memandang penyertaan modal pada perseroan
pengamatan fraksi Nasdem PSI, perseroda DPR untuk ATA masih minim dalam hal inovasi dan kreativitas, sehingga masih kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menempatkan uangnya atau menggunakan produk dan layanan yang diberikan seperti tabungan, deposito, hingga pengajuan kredit usaha maupun kredit konsumtif. Oleh karena itu, fraksi Nasdem PSI meminta kepada pemerintah Kota Malang agar tidak serta-merta dalam menggelontorkan penyertaan modal kepada perseroda DPR untuk ATA sebelum ada kejelasan tentang rencana bisnis dan studi kelayakan serta kajian proyeksi ke depan yang akan dilakukan oleh perseroda DPR untuk ATA. Mengingat kondisi APBD Kota Malang pasca dana transfer dari pusat mendukung, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, masih tingginya belanja pegawai, ditambah dengan prioritas realisasi program unggulan wali kota dan wakil wali kota Malang seperti RT berkelas, sehingga skala prioritas dalam alokasi APBD perlu dipertimbangkan terkait hal ini. Memasuki akhir tahun, tentunya kita semua menyadari bahwa akan memasuki musim penghujan dengan skala konsekuensinya. Banjir, genangan dan longsor yang menjadi banyak keluhan warga, serta beberapa viral di sosial media harus ditangani secara baik, cepat, dan maksimal. Fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang juga banyak mendapat keluhan dari masyarakat soal kemacetan arus lalu lintas. Juga masalah gorong-gorong yang terbuka pada musim penghujan harus benar-benar mendapatkan perhatian sangat serius dari pemerintah Kota Malang agar korban seperti tragedi di kawasan Sulpak yang menelan korban jiwa tidak terjadi lagi. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi beberapa kali terakhir harus menjadi alarm bagi pemerintah Kota Malang untuk waspada terhadap adanya pohon tumbang. Mohon perhatian. Fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang pada kesempatan ini juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada pemerintah Kota Malang atas prestasi membawa Kota Malang masuk dan ditetapkan sebagai kota kreatif dunia oleh UNESCO Creative Cities Award. Tentu hal ini harus menjadi pelecut semangat bagi pemerintah dalam meningkatkan atensi dan keberpihakan terhadap sektor ekonomi kreatif secara luas di Kota Malang. 12. Fraksi Nasdem PSI menyambut baik kabar bahwa Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Indonesia akan menjadi masuk dalam 4 kota metropolitan baru di Indonesia. Selain Kota Jogja, dan Pekanbaru, Kota Malang menjadi salah satunya. Tentunya konsekuensi dari status kota metropolitan yang menandakan Kota Malang telah naik kelas, memiliki berbagai dampak dan tantangan. Kotanya naik kelas, tentu birokrasi dan masyarakatnya pun juga harus naik kelas. Dengan Kota Malang menjadi status kota metropolitan, pembiayaan, pembangunan, dan infrastruktur di Kota Malang tidak lagi hanya mengandalkan dari APBD Kota Malang saja, namun dapat mendapatkan prioritas pembiayaan dari APBN, APBD provinsi, atau sumber pembiayaan lainnya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan saya sampaikan ringkasan penyampaian pendapat akhir fraksi. Ada 7 fraksi di DPRD Kota Malang, seluruhnya menyatakan dan berpendapat bahwa menyetujui dan menyepakati. Demikian ringkasan pendapat akhir fraksi yang dapat saya sampaikan pada rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pendapat akhir fraksi yang telah disampaikan tadi, selanjutnya saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang
tentang persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera, apakah dapat disetujui untuk dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya rancangan keputusan DPRD ditetapkan menjadi keputusan DPRD tadi, berikutnya marilah kita ikuti bersama penyampaian pendapat akhir Wali Kota yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang. Kepada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan inayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan di tempat dalam forum rapat paripurna yang mulia dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Kepada segenap pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat, sehingga berbagai agenda penting juga bersama pada rangkaian kegiatan dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap anggota partai yang berbahagia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, menjadi undang-undang. Salah satu fungsi DPRD Kabupaten Kota adalah pembentukan peraturan daerah kabupaten kota. Atas dasar itulah sebagai wujud nyata kebersamaan kita semua dalam melaksanakan amanat dimaksud, maka rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang pada hari ini dapat disetujui, dan selanjutnya agar rancangan peraturan daerah ini mengikuti proses lebih lanjut itu segera diundangkan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, berdasarkan ketentuan pasal 333 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera Kota Malang. Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam memberikan arah dan landasan dalam penggunaan modal pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Arta Sejahtera. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan harapan kita bersama semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Besar senantiasa berikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dengan patut, rambut panjang cantik memakai pita, agar rapi harus diikat. Hadirkan dan perda penyertaan modal Tugu Arta demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Satyo, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Malang yang telah menyampaikan pendapat akhir Wali Kota. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD. Kepada Sekretariat DPRD agar mempersiapkan, dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri, dan setelah selesai acara penandatanganan dipersilakan langsung duduk kembali. Dua, tiga.
3. Selanjutnya dengan peserta kami persilakan dengan tamu undangan Bapak Ibu. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Teguh Arta Sejahtera. 2. Pengambilan keputusan DPRD. 3. Penyampaian pendapat akhir dari nota. 4. Penandatanganan keputusan DPRD pada hari ini Rabu tanggal 5 November tahun 2025 tepat pukul 12:08 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Merdeka! Kota Malang! Kita ini dari KUA PPAS tadi, jadi kesepakatan KUA PPAS tadi kami sampaikan untuk bahan pembahasan dengan Pansus. Nanti akan kita bahas dengan Pansus sampai dengan ada regulasi kekinian, ya tentu akan ada perubahan-perubahan nantinya. Saya sampaikan masih sesuai dengan KUA PPAS yang sudah disepakati tanggal 1 Oktober. Jadi belum ada pembahasan yang lebih teknis, nanti kita akan bahas di Pansus. Bantuan RT juga sudah masuk? Masuk dalam KUA PPAS. Masuk. Di yang soal modal di keluarga ini ya. ada disinkronisasikan dengan Koperasi Merah Putih, Pak? Sampai dengan saat ini belum, ya. Tetapi apabila ada regulasi yang memang memungkinkan, nanti kita akan sinkronisasi. Karena kan kemarin masih Himbara kan, ya, dengannya masih Himbara. Sejauh ini pembinaan untuk Koperasi Merah Putih seperti apa sih? Koperasi Merah Putih terus, kemarin juga di provinsi juga sudah ada mulai pendampingan dengan dari Koperasi Merah Putih, kemudian juga kemarin dari Kodim juga kita sedang menyiapkan terkait dengan aset Pemkot, ya, untuk membangun gerai, kantor dan gudang. Apa saja yang mungkin memiliki potensial dari Koperasi Merah Putih, karena sejauh ini yang saya amati gitu Pak, yang masih belum ada gerakan yang cukup. Iya. Karena kan di Kota Malang ini koperasi itu kan ada beberapa. Kita kan dari baru, orangnya baru, kemudian terkait dengan sarana prasarana juga harus kita siapkan. Ya, kita hanya 3, ada beberapa yang lama itu sudah mulai berjalan, tetapi tetap terkait dengan sarana prasarana masih belum layak sepenuhnya. Ini kita sambil berjalan. Karena dan ini dipahami juga oleh pusat bahwa terkait dengan Koperasi Merah Putih ini pergerakannya memang belum begitu progresnya yang belum begitu cepat karena memang masih banyak permasalahan yang harus banyak kita selesaikan. Yang memungkinkan dengan tunas Pak ya, kalau Koperasi Merah Putih? Bisa, nanti bisa dengan tunas, nanti juga bisa berbagai karena bidang usahanya tiap Koperasi Merah Putih kan berbeda-beda. Ya nanti itu juga ada yang dengan Pertamina, ada yang juga dengan Bulog, ya. BUMN maksudnya Pak? Iya, dengan BUMN. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amitia Rantangani Siraduhita menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja lebih keras mengingat salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari dana transfer pusat. Ketua DPRD menambahkan, upaya intensifikasi pajak dan peningkatan pendapatan asli daerah harus terus dilakukan dengan pemetaan potensi-potensi daerah agar PAD dapat meningkat secara optimal. Potongan hampir lebih dari 20% kayaknya, 20% ya, sekitar 284 miliar sehingga nanti di RAPBD ini ya kita akan memilah-milah lagi apa yang perlu kita sederhanakan gitu. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan yang rutin mungkin di masing-masing dinas yang perlu kita sederhanakan tetap dilaksanakan, sasarannya masih bisa dilakukan tetapi mungkin disederhanakan secara teknisnya saja sehingga mungkin ada penghematan gitu di beberapa sisi. Sementara mungkin itu sih. Bu, untuk menggenjot kekurangan 284 ini kira-kira yang dioptimalkan apa? Sebenarnya kemarin kami sudah menyiapkan beberapa skema intensifikasi PAD ya
gitu. Jadi nanti akan kita genjot di sana. Kemudian juga adalah beberapa pemetaan soal potensi-potensi pendapatan itu. Tapi yang jelas yang pertama adalah intensifikasi pajak dan retribusi. Tapi juga kita melihat bagaimana kondisi masyarakat di tahun depan gitu ya, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya pastinya akan kita cek juga nanti. Terutama sektor apa Bu? Kalau untuk pajak dan retribusi. Parkir Ya, yang paling besar. salah satunya kan parkir, kemudian kita kemarin ada beberapa rekomendasi ya, e-tax pasar, kemudian e-tax parkir dan e-retribusi. Yang 43% tadi apa? Kekuatan fiskal kita. Kekuatan fiskal. Maksudnya 43% dari Kita kekuatan kita itu PAD kita itu porsinya 43% dari APBD, kemandirian fiskal kita. Simon Afrido melaporkan.